Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mulai membahas tentang materi farmakoterapi sesuai dengan silabus. Hari ini materi kita adalah farmakoterapi pada kasus depresi ya. Saya akan mulai dengan pengertian tanda, gejala, jenis, dan penyebab penyakit depresi ya. Nah, materi ini akan menjadi sangat penting sekali buat Anda untuk dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pengobatan ya dan tata laksana terapi penyakit depresi menggunakan obat secara umum ya. Nah, seperti yang saya sampaikan pada materi pengantar kemarin bahwa di sini kita harus melihat konteks dari pekerjaan farmasian yang dapat dilakukan oleh apoteker. Karena untuk memberikan terapi pada pasien yang mengalami penyakit depresi ataupun penyakit secara umum itu tidak hanya ditangani oleh apoteker saja, tetapi merupakan upaya kolaboratif antara tenaga kesehatan ya. Di dalam hal ini termasuk salah satunya adalah apoteker. Nah, salah satu tugas pokok kita yang paling penting itu adalah dalam menyiapkan obat-obatannya berdasarkan resep dokter, kemudian melakukan evaluasi terapi serta tindak lanjut pengobatan. Kemudian selain itu ya pengobatan penyakit depresi ataupun penyakit secara umum itu lebih bersifat individual. Antar pasien yang satu mungkin tidak sama dengan pasien yang lainnya karena mungkin saja tingkatan dari penyakit itu juga berbeda-beda gitu ya. Serta penyebabnya juga mungkin berbeda-beda, bahkan faktor pencetusnya juga berbeda-beda. Nah, apa itu depresi? Nah, depresi itu secara umum ya adalah gangguan mental dan ditandai dengan menurunnya mood seorang. Jadi yang bisa terlihat dari luar adalah penurunan mood. Ya, pasien akan mungkin menjadi lebih pendiam, kemudian tidak banyak beraktivitas, lebih banyak menyendiri dan lain sebagainya. Mungkin akan terjadi perubahan kebiasaan sehari-hari ya, yang mana pasien ini akan kehilangan minat ya atau ketertarikan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan ya, termasuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi ya, misalnya jadi malas keluar rumah ya, kemudian malas bekerja, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban pribadinya ataupun kewajiban terhadap orang lain. Serta yang paling penting, umumnya penderita depresi ini akan merasa dirinya itu tidak berfungsi atau tidak berkontribusi apa-apa terhadap kehidupan di lingkungannya ya, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, lebih banyak merasa bersalah, lebih banyak menjadikan dirinya sebagai faktor penyebab dari suatu kesalahan atau suatu kegagalan dari hidup ini. Ya, sehingga dia akan mengutuk dirinya sendiri dan lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian penderita depresi ini juga akan banyak sekali ya pikiran-pikiran negatif yang terdapat di dalam otaknya ya, atau di dalam pemikirannya. Sehingga hal ini menjadikan penderita depresi itu menjadi kesulitan untuk tidur ya, kehilangan nafsu makan atau sebaliknya ya, mungkin juga akan lebih banyak makan ya untuk sebagai pelampiasan ya untuk mengatasi gejala-gejala depresinya. Kemudian yang jelas juga menjadi low energy ya, artinya pasien ini merasa lemas gitu, tidak bergairah dan sulit untuk berpikir dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari. Nah, ini yang terjadi secara umum pada pasien depresi. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada bentuk-bentuk lain dari depresi. Nah, depresi yang ada pada definisi ini lebih umumnya masuk kepada unipolar depresi ya, yang arahnya ke arah lebih melankolis atau lebih banyak diam. Tapi ada lagi gangguan depresi yang lainnya yang kita sebut sebagai manic depresif atau yang mungkin Anda kenal dengan istilah bipolar ya, atau bipolar depression ya. Nah, bipolar depression ini dia punya dua karakter ya. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, pasien akan lebih melankolis, tetapi di satu sisi lain, di satu titik tertentu
pasien ini bisa menjadi sangat aktif ya, periang, kemudian memiliki energi yang luar biasa sehingga mampu berteriak, mampu melakukan hal-hal yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh orang normal ya. Sehingga ini lebih disebut sebagai maniak depresif atau bipolar depression. Kemudian untuk mengetahui atau mendiagnosis seorang mengalami depresi, tentu saja ini tidak bisa dilihat dari satu atau dua gejala. Gangguan depresi ini umumnya ditandai oleh satu atau lebih major depressive episode istilahnya. Nah, apa itu major depressive episode ya? Nah, major depressive episode ini minimal pasien itu memiliki 5 atau lebih dari gejala. Antara lain yang pertama, untuk mendiagnosanya umumnya pasien harus masuk ke poli jiwa dulu ya, di suatu rumah sakit ya. Atau kalau lebih bagusnya lagi ya, pasien ini didiagnosa mengalami depresi oleh dokter spesialis penyakit kejiwaan ya. Karena dengan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter spesialis penyakit kejiwaan ini ya, ini akan lebih komprehensif ya. Nah, alat diagnosisnya ya umumnya sih tidak berupa sebuah alat ya, tapi lebih banyak pada hasil wawancara dan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, yang pertama yang nantinya akan ditanyakan di dalam proses anamnesis ya, ataupun mungkin pasien diminta mengisi sebuah kuesioner ya, diantaranya adalah ya, hasil pemeriksaan tersebut harus mampu membuktikan bahwa adanya perasaan tertekan ya, karena depresi sendiri kan berasal dari kata depress ya. Depress itu berarti tekanan ya. Nah, ada perasaan tertekan atau tekanan sepanjang hari, dan ini terjadi hampir setiap hari ya, atau mungkin satu hari itu ya setengah hari pasien mengalami gejala tertekan ini ya, menunjukkan pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan tadi ya, dia merupakan penyebab kesalahan dari suatu kejadian. Nah, kemudian sesuai dengan definisinya tadi ya, pasien menjadi kehilangan ketertarikan ya, atau minat untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan ya, dan tentu saja akan tidak sanggup melakukan aktivitas sehari-hari ya. Ya, misalnya orang sehat itu atau orang normal itu setiap pagi sebelum keluar rumah tentu saja mandi gitu ya. Kayak Anda kalau di masa luring gitu ya, pergi ke kampus itu mandi ya. Itu aktivitas rutin yang secara menurut akal sehat kita itu wajib dilakukan oleh setiap orang. Nah, orang yang mengalami depresi ini malas mandi gitu ya, atau menganggap ya nggak mandi nggak apa-apa. Lain hal dengan pembelajaran daring seperti ini ya, mungkin ini menjadi pengecualian terkadang bagi mahasiswa. Nggak mandi nggak apa-apa, nggak ada orang yang melihat ya. Kemudian ya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya ya, bagi yang mungkin sudah berumah tangga, mungkin ya aktivitas di depan seksualnya mungkin mengalami gangguan, menurun dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga aktivitas yang menyenangkan. Yang secara umum mungkin ya pergi keluar, jalan-jalan dan lain. Kemudian berkurangnya berat badan secara drastis atau sebaliknya ya, karena pelampiasan depresi itu terkadang memang ada yang larinya ke makanan, ada yang nggak bisa makan, macam-macam tergantung sama orangnya ya. Sehingga ya berat badan pasien ada yang meningkat secara drastis ya, dan ada yang memang kurus gitu ya, jadi kurus. Kemudian nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur atau yang kita sebut dengan insomnia. Bahkan kalau ini berlebihan ya, misalnya hampir terjadi sepanjang hari setiap minggu ya, ini kita sebut sebagai hipersomnia. Kemudian kemunduran fungsi psikomotorik ya, kalau bahasa sekarangnya itu mager ya, malas gerak, malas ngapa-ngapain ya. Kemudian kelelahan atau kehilangan fungsi. Kemudian ada perasaan tidak berguna atau perasaan bersalah yang berlebihan atau tidak semestinya, tidak bisa berkonsentrasi dalam berpikir ya, tidak bisa fokus ya, daya ingat mungkin menurun,
Dan yang paling khas ya, yang dalam tingkatan yang lebih parah itu ada keinginan untuk melakukan bunuh diri atau bahkan telah melakukan usaha untuk bunuh diri. Nah, jika pemikiran seperti ini telah ada pada pasien, maka pasien ini umumnya didiagnosa mengalami depresi berat. Tapi kalau gejala yang terakhir ini belum muncul, nah umumnya masih dianggap sebagai gejala depresi ringan. Nah, kemudian ini ada data yang menyebutkan bahwa meskipun upaya atau keinginan seorang perempuan ya atau wanita untuk melakukan bunuh diri ya pada pasien depresi, tapi 2-3 kali lebih tinggi daripada pasien laki-laki. Akan tetapi kesuksesan laki-laki untuk melakukan bunuh diri itu lebih besar daripada perempuan. Nggak tahu ya kenapa ya, mungkin laki-laki itu lebih nekat aja gitu. Kalau perempuan mungkin masih banyak pertimbangan, misalnya pertimbangan keluarga, pertimbangan sosial ya, anak ya, lingkungan sekitar. Ya, perempuan masih agak lebih mikir ya daripada laki-laki untuk melakukan upaya bunuh diri. Kemudian depresi itu bisa terjadi pada siapa saja, ya, pada semua orang, ya, termasuk Anda, termasuk saya, ya, anak-anak, ya, remaja. Ini umumnya sekarang ini bisa mengalami depresi, ya anak-anak misalnya mungkin yang istilahnya proses pembelajarannya itu mungkin harus disertai dengan bermain ya, lebih banyak bermainnya daripada studi atau belajarnya ya. Misalnya di masa-masa taman kanak-kanak, SD gitu ya. Nah, sementara mungkin keinginan orang tua berbeda ya. Orang tua terkadang memiliki harapan yang terlalu tinggi untuk anak-anaknya sehingga harus les inilah, harus les itu ya, sehingga anak-anak itu kehilangan masa bermainnya atau kehilangan masa anak-anaknya. Atau mungkin kalau nilainya jelek sering dimarahi, dituntut harus juara 1 terus ya. Ini anak-anak juga bisa akan mengalami depresi. Dan sekarang cukup banyak ya, ditambah lagi dengan penyebab kalau dulu 10 tahun yang lalu itu hasil UN ya, ujian nasional ya, kita tidak jarang menjumpai di televisi ya anak SMP itu bisa melakukan bunuh diri ya ketika dinyatakan tidak lulus ujian nasional. Kemudian yang paling marak sekarang itu di media sosial di zaman saat ini adalah bullying ya di medsos. Ya, baik itu pada anak-anak ataupun pada remaja gitu. Bahkan kalau artis-artis itu ya popularitas gitu ya, popularitas yang paling penting gitu ya. Kemudian gaya hidup ya. Banyak juga yang sangat stres, pusing ya, sehingga larinya ke narkoba dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk orang tua itu umumnya karena penyakit yang tidak kunjung sembuh ya, penyakit kronis ya, kemudian akhirnya akan merasa dia menyusahkan keluarganya dan lain sebagainya, sehingga ini juga simptom depresi akan terlihat pada orang dengan lanjut usia ketika penyakitnya itu tidak dapat terobati atau pengobatan itu tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang paling sering adalah pada orang dengan usia produktif yang tingkat pekerjaannya tinggi mungkin, atau mungkin harus mampu memenuhi kehidupan ya, tuntutan ekonomi sehari-hari dan macam-macam penyebab. Dan tentu saja depresi ini tidak satu jenis ya. Jadi dalam pengobatannya pun nanti dokter akan menegakkan diagnosa jenis depresinya itu yang mana gitu ya. Karena mungkin dengan penegakan diagnosa yang tepat maka bisa diambil langkah-langkah terapi ya, termasuk pemilihan obat, dosis dan lain sebagainya yang tepat juga untuk pasien. Nah, di sini dalam slide ini menurut salah satu literatur yang saya acu, depresi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah major depressive disorder. Major depressive ini yang tadi ya, yang melankolis tadi ya. Dan single episode. Nah, single episode di sini dimaksudkan adalah ketika depresi itu baru terjadi pertama kalinya ya, atau pasien baru didiagnosa depresi ya, atau pasien baru. Kemudian ada yang kedua yang
recurrent ini artinya yang telah kambuh atau berulang ya. Mungkin pasien sebelumnya pernah mengalami depresi dan sekarang terjadi kekambuhan, entah itu kekambuhan yang kedua, ketiga, keempat, dan kesekian kalinya. Nah, tentu saja sudah ada riwayat pengobatan yang pernah dijalani atau riwayat terapi lainnya, sehingga dokter nanti akan mengambil langkah pengobatan yang berbeda dengan yang pasien baru pertama kali. Kemudian ada juga yang dysthemic disorder ya. Gejala depresinya itu tidak sebanyak yang major depresif. Jadi hanya ada beberapa gejala saja yang terlihat menonjol pada pasien, tetapi ini telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan gejala hampir pada sepanjang waktu, sedikitnya 2 tahun belakangan ini. Kemudian yang terakhir, depressive disorder not otherwise specified ya. Jadi yang paling pokok adalah perasaan tertekan tadi, tetapi gejala lain itu mungkin banyak tidak terlihat, yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Kemudian subklasifikasi dari penyakit depresi ini ada yang disebut berdasarkan gejala ya. Seperti yang telah saya singgung tadi ya, ada yang melankolis ya. Melankolis, jadi berat, terkadang tanpa pemicu dari lingkungan ya. Ya terkadang kalau kayak kita merasa tertekan itu jelas ya pemicunya. Misalnya dapat nilai E gitu ya, takut dimarahin orang tua, atau takut nanti lulusnya lama gitu ya. Mungkin Anda akan mengalami gejala depresi ya, sedikit ya, walaupun mungkin belum bisa disebut depresi karena depresi ini harus ditegakkan berdasarkan diagnosa dokter. Tapi Anda mengalami gejala itu. Bukan Anda saja, setiap orang pasti pernah mengalami perasaan tertekan. Ya. Kemudian atypical. Nah, depresi yang atypical ini umumnya tanda yang paling dominan itu adalah hipersomnia ya, tidak bisa tidur ya, dan berat badan naik. Pasien mungkin lebih banyak nanti pelariannya adalah makanan. Kemudian ketika gejala itu sampai mengakibatkan terjadinya halusinasi, kemudian ini ya, delusi itu adalah pikiran-pikiran yang berupa sebuah imaji atau apa ya, sebuah visual yang terlihat oleh pasien yang berupa mungkin bayangan-bayangan masa depan yang begitu menyedihkan, begitu sulit ya, yang mana umumnya penyebab dari keinginan untuk bunuh diri ini adalah gejala ini ya, pasien mengalami halusinasi dan delusi. Kemudian ada lagi satu term atau istilah yang merupakan sebenarnya gejala depresi, tapi spesifik pada ibu-ibu yang baru melahirkan, yang kita kenal dengan istilah blue baby syndrome, atau kalau yang lebih berat itu disebut dengan postpartum major depression. Nah, ini tidak terjadi pada setiap ibu yang telah melahirkan, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang menunjukkan gejala tertentu setelah dia mempunyai baby atau mempunyai anak. Mungkin tidak siap untuk mempunyai anak gitu ya, sehingga mengakibatkan gejala-gejala depresi ya. Nah, kemudian di luar negeri itu ada yang dinamakan dengan depresi musiman atau seasonal ya. Karena kalau di luar negeri itu umumnya ada yang 4 musim ya, ada musim dingin, musim panas, musim semi ya, kemudian salju gitu. Nah, terkadang keadaan perubahan musim ya, misalnya musim dingin ya atau musim salju yang mengakibatkan seseorang mungkin tidak mampu melakukan aktivitasnya, yang mana dia harus di rumah saja, tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin tidak bisa produktif, jadi juga mungkin bisa memicu gejala depresi pada seseorang. Nah, kemudian komplikasi yang sering dan terberat adalah bunuh diri ya. Kalau yang mungkin yang ringan itu jelas akibat dari depresi ini
adalah hilangnya produktivitas pasien, baik secara sosial ataupun ekonomi. Pasien menjadi tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tidak bisa menghasilkan uang untuk menghidupi dirinya, dan mungkin akan tergantung dengan orang lain gitu ya. Nah, yang paling berat adalah bunuh diri. 15% pasien yang tidak tertangani ya, atau mungkin menjalani terapi tapi tidak berhasil, ini berakhir dengan bunuh diri ya. Lebih banyak pada yang tidak terobati gitu ya. Karena di sini datanya ditampilkan sebagai relatif risk kalau saya menyebutnya, risiko relatif, karena bunuh diri pun juga bisa jadi bukan disebabkan karena depresi ya kan banyak juga ya pelaku bom bunuh diri itu bukan orang yang depresi tapi dia bunuh diri juga gitu ya. Sehingga di sini disebut 30 kali lebih sering dibandingkan pasien yang non depresi atau orang-orang yang tidak mengalami penyakit apapun. Nah, ini adalah sebuah data yang saya ambil dari suatu literatur ya. Angka 15% ini saya rasa tidak mutlak gitu ya. Mungkin hanya terjadi di satu negara atau satu kawasan, dan mungkin berbeda-beda dengan antar wilayah gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri tidak diketahui secara pasti berapa angka bunuh diri akibat penyakit depresi ini ya. Karena mungkin memang belum ada penelitian yang mengungkap ya angka ini yang sesungguhnya, karena rata-rata keluarga pun juga terkadang enggan bercerita tentang faktor penyebab mengapa seorang melakukan upaya bunuh diri. Yang pasti ya itu angka kejadiannya cukup meningkat, ditambah dengan seiring berjalannya waktu ini kehidupan semakin sulit, keadaan ekonomi semakin sulit ya. Berbeda mungkin dengan zaman mbah-mbah Anda dulu ya. Walaupun hidup di desa makan seadanya yang penting damai. Sekarang ini terlalu banyak faktor yang mengakibatkan seorang itu mudah sekali mengalami stres gitu ya. Termasuk pada remaja dan anak-anak. Kalau zaman dulu saya waktu kecil tuh nggak pernah tuh lihat mendengar berita anak-anak itu bunuh diri, itu jarang ya. Mungkin tidak pernah gitu. Tapi sekarang di TV saya sering mendengar dan melihat berita itu sangat sering sekali ya. Anak-anak kecil remaja melakukan upaya bunuh diri. Kemudian penyebabnya, penyebabnya itu sangat kompleks, dan ini memang harus ditegakkan pertama kali oleh dokter ya. Karena dokter harus bisa mencari akar permasalahan yang menjadi penyebab utama, dan penyebab itu diharapkan bisa dikendalikan. Walaupun ya pada penyakit depresi ini ada beberapa penyebab yang sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, sehingga di sini saya menyebut etiologinya sangat kompleks ya, sangat banyak faktor-faktor yang bisa terjadi secara bersamaan, dan ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak. Nah, yang tidak bisa dikendalikan itu adalah genetik. Ini adalah faktor yang diturunkan dari orang tua, yang terjadi di dalam tubuh, terutama di dalam otak, yang mana ya beberapa senyawa esensial seperti protein tertentu itu memang jumlahnya tidak normal gitu. Ya, dalam hal ini adalah adanya perubahan neurotransmitter di otak. Di antaranya adalah norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Ini tidak bisa dikendalikan. Artinya apa? Memang produksi ketiga neurotransmitter ini sangat sedikit sekali pada pasien penderita depresi. Dari situnya atau dari sononya memang sudah begitu gitu. Ya, ini nggak bisa dikendalikan, dan ini faktor genetik yang merupakan faktor keturunan yang diturunkan memang dari orang tua atau generasi sebelumnya. Walaupun tidak semua anak-anaknya akan memiliki kondisi yang serupa, tentu saja pada tingkatan yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian ya ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pasien dengan bakat dalam tanda kutip depresi, ya artinya yang tadi diturunkan dari orang tua ini, ya memiliki kemampuan untuk menerima musibah yang lebih rendah daripada orang yang sehat atau orang yang normal. Ya. Misalnya kematian,
kehilangan pekerjaan, sakit, kehilangan fungsi pada organ-organ tubuh ya pada saat usia produktif. Ya. Sehingga mereka lebih cenderung mudah mengalami depresi daripada orang-orang lain. Gitu. Ya, ada orang lain yang mungkin dibully ya biasa aja, malah balas bully gitu ya. Tapi ada juga orang lain yang dibully kemudian ya langsung mengenang gitu ya, tidak bisa gitu. Oke, mungkin itu ya. Kemudian satu lagi prognosis gitu ya. Bagaimana kalau pasien telah mengalami depresi? Yang pertama tentu saja pasien tersebut harus mendapatkan pengobatan. Ya, ini yang paling penting adalah keluarga harus peka ya bahwa ketika mungkin melihat gejala-gejala depresi pada anggota keluarganya, maka keluarga harus mengupayakan pasien ini menjalani pengobatan. Kenapa? Karena tadi ya pasien yang tidak diobati ataupun yang pengobatannya gagal ini memiliki angka kemungkinan melakukan upaya bunuh diri itu lebih tinggi daripada pasien yang tidak terterapi dengan baik. Ya, pasien yang menjalani terapi dengan baik kemudian lengkap gitu ya, kemudian keluarga juga mendukung, ini dapat sembuh dalam 3 bulan. Nah, artian sembuh ini adalah gejala-gejala tadi dapat hilang gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk sembuh total itu belum bisa karena yang bermasalah di sini adalah produksi neurotransmitter di dalam otak ya, terutama serotonin dan norepinefrin. Ini memang dari sananya sudah berkurang jumlahnya. Sehingga upaya terapi yang dilakukan itu adalah meningkatkan jumlah neurotransmitter tadi dari sisi biokimia otak dan sekaligus juga mencegah faktor-faktor pencetus atau faktor-faktor penyebab yang memang telah diketahui dapat memicu munculnya gejala depresi. Ya. Nah, jika tidak, ya mungkin pengobatan bisa harus dilakukan berulang-ulang terus ya, misalnya sampai 12 bulan. Dan problem yang muncul lagi dari pengobatan itu adalah ya mungkin pasien walaupun mungkin sebagian gejala telah hilang, tapi beberapa gejala tertentu mungkin akan sangat sulit untuk hilang. Yang saya sebut di sini 20-35% pasien mengalami gejala residual atau masih merasakan beberapa gejala, menunjukkan beberapa gejala, tidak hilang semuanya, dan gangguan fungsi sosial. Nah, yang paling berat ini adalah penerimaan lingkungan sosial ya dari pasien depresi ya. Walaupun mungkin pasien ini telah merasa happy, merasa bisa melakukan pekerjaan lagi, tapi pandangan masyarakat ya, wah orang ini pernah depresi ya, sehingga harus lebih berhati-hati. Yang paling disayangkan itu adalah masyarakat justru menjauhi pasien ini. Padahal pasien ini sudah bisa mengendalikan dirinya, menerima keadaannya dengan melakukan terapi, tapi yang tidak bisa ditolak itu adalah penolakan sosial. Ya, jadi semacam terhukum walaupun mungkin tidak melakukan kesalahan pada orang lain. Ini yang menjadi masalah. Oke, mungkin jauh ini ada pertanyaan, ini masih sangat teoritis sekali tentang depresi. Saya persilahkan kalau ada. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Ika. Jadi saya ada kerabat, yaitu depresi karena mungkin tekanan gaya hidup. Nah, saya ingin bertanya, adakah peran keluarga untuk mengatasi hal tersebut? Karena kalau misalkan dia tidak minum obat, kadang dia suka marah-marah. Kemudian dia berbicara seperti seolah-olah tuh ada lawan bicaranya, Pak. Ya. Apakah itu masuk gejala halusinasi juga ya? Ya. Terima kasih. Ya, sama Mbak Ika. Pertanyaan bagus ya. Jadi yang disampaikan tadi ya, dia berbicara sendiri seakan-akan ada lawan bicaranya, itu halusinasi ya. Dan halusinasi bahkan kalau sampai ada perbincangan atau pemikiran yang memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu tindakan yang negatif atau tindakan yang menyakiti dirinya sendiri atau orang lain, atau mungkin ya kamu aja bunuh diri saja ya supaya nanti bisa selesai nih urusannya gitu. Itu sudah masuk gejala delusi. Ya, gejala delusi ini adalah pemikiran ataupun penglihatan visual yang bersifat destruktif atau merusak dan menghancurkan kehidupan pasien gitu ya. Kemudian peran keluarga tentu saja sangat penting ya.
Di sini memang orang penderita depresi itu perlu didampingi, terutama keluarga harus bisa menjamin bahwa pasien ini mendapatkan pengobatan dan melakukan pengobatan. Misalnya contoh paling sederhana ya, pasien depresi kebanyakan nanti ngambil obatnya di puskesmas ya kalau di desa, atau di rumah sakit kalau mungkin di kota, dan pasien mungkin punya keadaan ekonomi yang mumpuni atau mencukupi gitu ya. Nah, peran keluarga yang paling konkret di sini adalah mengantarkan pasien ke rumah sakit, menemani pasien mengambil obat. Kenapa? Karena kalau pasien depresi diserahkan obat, ini tentu saja tidak akan bisa apoteker misalnya tidak akan bisa menjelaskan obat dengan baik ya. Karena mungkin pasiennya pas lagi kumat, lagi ngamuk misalnya. Kemudian obatnya nanti dibuang ke tong sampah atau dibuang dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya pasien tidak akan bisa mendapatkan obat, apalagi meminum obat. Kemudian peran keluarga selanjutnya kalau di rumah memastikan pasien meminum obat. Nah, karena dengan pengobatan mungkin ini akan bisa mengurangi gejala dan lain sebagainya. Nah, tentu saja untuk kebutuhan-kebutuhan lain ya, misalnya mengajak berbicara, jangan meninggalkan pasien sendirian di rumah. Ya, apalagi dalam kondisi yang sangat parah, ya, pada keadaan yang sangat parah dan tidak terobati, pasien bisa melakukan upaya bunuh diri. Ya. Mungkin itu yang Mbak Ika ya. Iya Pak, izin bertanya lagi boleh? Silakan. Sudah membawa ke psikiater, kemudian kan diberi obat Pak, tapi si pasiennya ini dia tidak mau minum obat karena katanya dia itu tidak gila. Kalau seperti itu gimana Pak? Ya tentu saja pasien itu merasa sehat-sehat saja gitu. Karena umumnya pasien punya pemikiran dirinya itu yang paling benar. Ya, sehingga tentu saja untuk pengatasan masalah ini timing ya atau momen ya, ketika kapan pasien keluarga ataupun mungkin dokter nantinya ketika saat memeriksa pasien untuk mengajak pasien ini bicara serius gitu ya. Artinya hasil pembicaraan tersebut harus bisa diterima oleh sebuah pasien sebagai informasi yang benar. Kalau pasien itu memang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan untuk minum obat. Nah, pada saat kumat tentu saja upaya untuk minum obat itu harus diupayakan ketika pasien tidak sedang kumat gitu. Kalau pada saat kumat yang percuma gitu ya. Nanti kalau gejalanya udah mulai mereda kan nggak terjadi selama 24 jam ya. Nah, pasien nanti bisa diminta untuk minum obat. Tentu saja faktor kesabaran keluarga dalam mendampingi pasien ini sangat diperlukan sekali gitu ya. Jangan sampai nanti keluarganya juga yang depresi menghadapi anggota keluarga lainnya yang mengalami depresi. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada keluarga pasien ya, jangan terlalu dipaksa, dan yang harus diperhatikan adalah timing ketika kapan pasien harus minum obat. Sehingga jadwal minum obat pada pasien depresi itu tidak kaku ya. Ya, misalnya sekali 8 jam gitu ya. Wah, jamnya terlewati, ini akan mengakibatkan kegagalan terapi. Tidak bisa demikian. Gitu. Ya, tapi ya inilah farmasi sosial yang harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan ini. Ya. Mungkin itu yang Mbak Ika ya. Iya Pak, terima kasih. Baik, cukup ya satu pertanyaan. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, adalah obat-obatan yang dapat digunakan dalam terapi depresi.